Genshin. Episode ini akan jadi porsi terakhir untuk Kamen Rider Legend. Terima kasih banyak untuk Kamen Rider Legend. Berarti dia itu sudah beraksi dengan total 3 episode. Bahkan sebelumnya itu sudah dibahas premisnya juga. Dan minggu depan kita udah bakalan masuk lagi ke saga baru dari Kamen Rider Gachard ya. Jadi mari kita bahas dulu untuk episode ini. Jadi terima kasih sekali lagi Kamen Rider Legend. Anda sangat gorgeous. All roads leads to gorgeous. Jadi langsung aja guys, kita bahas Kamen Rider Gachard episode 35. Jadi semua petinggi 100 akhirnya sudah dikalahkan ya lewat kerjasama dari Kamen Rider Gachard dan juga Kamen Rider Legend. Dan setelah itu 3 leader tertinggi dari 100 itu membuat keputusan untuk menghancurkan dunia Gachard karena misi mereka yaitu mengambil si senjata super Legend Kamen Rider itu gagal. Udahlah, hancurin aja, singkatnya tuh kayak begitu. Maka dari itu muncullah bom yang bentuknya itu mirip dengan satelit Zea untuk menghancurkan dunia ini ya. Nah, bom ini tuh namanya itu Doom's Clock. Jadi jam yang bisa menyebabkan bencana dan kehancuran di seluruh dunia. Dimana ini tuh bukan pertama kali guys ya. Tapi Doom's Clock itu juga pernah ada saat zaman Kaguya itu masih kecil. Dan bahkan dia yang menjadi korban Doom's Clock ini oleh organisasi 100 ini, dimana kedua orang tuanya jadi meninggal karena hal ini ya. Di sini dijelaskan lebih ya oleh si Butler teman-teman, karena bantuan seseorang, jam itu akhirnya bisa dihancurkan. Nah ini menarik nih ya. Jadi pas kalian mendengar penjelasan ini, kalian kepikirannya itu sama siapa coba ya? Kalau Ane, ya sama Mamang Diket. Mamang lagi ya. Jadi kita selaraskan lagi aja di sini ya. Scene saat Kaguya itu kehilangan orang tuanya juga ada di spin-off. Berarti di episode ini ya kita dijelaskan ya karena Doom's Clock dan juga karena serangan 100. Jadi saat Kaguya itu mau diserang, datanglah Kamen Rider Decade itu yang melindungi si Kaguya. Dan dari sana juga Kaguya kagum dan menjadikan Kamen Rider Decade itu idolanya. Yang nggak jauh teman-teman ya, mungkin aja di situ ya Decade juga jadi sekalian punya andil menghancurkan Doom's Clock juga. Gitu sih teori aneh guys ya. Masa Ripace yang ngancurin Doom's Clock-nya ya. Mereka kan lagi sering mulat di taman. Jadi memang bomnya itu berhasil dihentikan teman-teman. Tapi ya kejadian tersebut emang bikin traumatik juga ya. Terutama buat Kaguya. Makanya ini juga jadi sangat menjawab gitu ya. Ketika bomnya itu muncul, si Kaguya itu langsung terlihat gelisah dan sedikit berubah personalitinya ya. Sudah sangat menjawab dan sangat tertebak sekali ya. Ini pokoknya urusan Kaguya sendiri lah ya. Makanya dia aja yang urus sendiri. Apalagi sebelumnya kan emang 100 itu yang dipancing sama si Kaguya dan jadi masuk ke dunianya si Gachard. Pokoknya Kaguya aja yang menanggung bebannya sendirian. Jadi pola pikir ini bisa terbilang ada dasar alasannya juga dan perlu diingat juga guys ya. Kalau Kaguya juga ya sudah terbiasa gitu ya menahan serangan 100 yang bertubi-tubi banyaknya di dunianya dia seorang diri. Makanya kenapa setelah mengalahkan si Saigetsu bersama-sama dengan si Hotaru, mereka itu baru aja damai gitu ya padahal ya. Kaguyanya ini malah nyerang si Hotaru ya. Jadi harus dengan cara agak kasar seperti itu untuk melindungi si Hotaru dalam tanda kutip ya. Ya syukur Hotaru juga yang nggak bego-bego amat sih ya. Jadi dia itu masih ada otak untuk mikir tindakan yang dilakukan si Kaguya ini tuh ada alasannya. Ke bagian selanjutnya, Saigetsu itu dibangkitkan kembali, tapi bukan oleh 100 itu sendiri ya. Karena 100 juga ya sudah kecewa ya dengan si Saigetsu ini ya. Tapi oleh siapa? Oleh Dark King Gigis. Dengan apa? Dengan Arc One Progress Key yang dipungut Gigis dan mungkin dengan bantuan tambahan kekuatan si Gigis ya. Saigetsu ini tuh dapat kembali dihidupkan. Yang Anda lihat ya, ini anggota-anggota 100 ini tuh kayak bukan manusia sih ya, tapi sebuah entitas yang mungkin dari organisasi 100-nya sendiri ya, dimana ya mereka bisa menciptakan ya seenak mereka. Mungkin ya. Dan soal Arc One Progress Key-nya emang agak nggak masuk akal sih ya, apa banget lah. Bisa-bisanya di X sepenting itu tergeletak cuma-cuma di tengah jalan guys ya. Ini bagian paling menurut Anda di episode ini ya, dan sangat berasa maksa ya. Mohon maaf nih ya. Jadi ya biar tetap majuin plot, hal begini tuh disepelekan yang jatuhnya itu jadi kurang masuk akal ya. Anda jadi merasa soal adanya tiba-tiba andil Arc di saganya Legend ini tuh jadi berasa lebih masuk gitu ya dibanding kayak begini ya. Dan berarti soal rumor adanya andil Arc yang nggak ada sama sekali ternyata ya. Sedetik pun nggak ada ya di saganya Legend ini ya. Ternyata ya si Gigis tiba-tiba ikut campur di sini. Jadi bagian ini juga sekalian untuk memperlihatkan si Gigis ini tuh sekuat ini loh ya. Dan seperti kayak bisa apa aja ya.
Dan dengan kebencian yang ada dalam diri Saigetsu kepada Kamen Rider Legend, Saigetsu itu dapat berubah lagi menjadi Kamen Rider Arc 1. Karena bawa-bawa Arc, teori soal hatrednya itu masih ada di sini ya. Mata si Saigetsu emang jadi merah di sini guys ya, tapi Keisha itu ya dia itu nggak dirasukin Arc di sini ya, oke? Akhirnya setelah ini terjadilah pertarungan ronde berikutnya antara Kamen Rider Legend dan juga Saigetsu yang berubah menjadi Kamen Rider Arc 1. Dan di tengah pertarungan ini, Dark King Gigis juga hadir lagi dan dengan kekuatannya, dia itu mengubah Saigetsu yang udah jadi Arc 1 itu berubah lagi menjadi Malgam yang super kuat. Nah, ini yang udah dibahas di scan kemarin nih ya. Di mana Dark King Gigis itu mencampurkan 4 kemi ke Arc 1 dan juga si Saigetsu itu berubah menjadi Arc 1 Malgam. Jadi pertama itu dari 3 kartu kemi yaitu Sei Zombie, Gigalodon dan juga Nano Maninete itu, dan satu lagi itu si Gokigen Meteon ya teman-teman ya. Jadi ini edan juga sih. Bisa dibilang kemi yang satu ini, si Gokigen Meteon ini yang kategori kosmik masih lalu lalang lah, ada di luar angkasa ya. Tapi si Gigis dengan kekuatannya yang luar biasa ini tuh menangkap si kemi satu ini dengan kekuatan tangan kegelapannya dan langsung ngasih ke si Arc 1-nya. Jadi udah kayak nangkep lalat aja gitu ya. Jadi Malgamnya ini bisa dibilang ya kuat banget, soalnya ya ada 4 kemi di situ ya. Belum lagi base-nya itu udah ada kekuatan dari si Arc 1-nya yang kita tahu ya sekuat apa ya. Tapi tetap inget teorinya ya, ini bisa aja tetap copy. Jadi nggak sekuat Arc 1 yang asli di mana sumber kekuatannya itu langsung dari Arc. Jadi sekali lagi ini Arc 1-nya ya masih copy gitu ya. Jadi Kamen Rider Legend dan ketiga rider yang datang membantu yaitu Gachard, Majero dan juga Valvarado harus terpaksa dibikin mundur. Padahal mereka juga ya ada misi gitu ya buat menghancurkan si Doomsclock. Ada lagi penghalangnya yaitu si Arc 1 Malgam ini. Dark King Gigis juga tidak terlihat khawatir ya dengan dunia ini yang bakalan hancur karena si Doomsclock ini. Karena dia berkata kalau hancur ya tinggal dibuat lagi aja ya. Jadi penasaran memang ya kekuatan real dari si Gigis ini tuh sekuat apa ya. Karena dengan gampangnya itu ya dia ngomong gitu ya. Jadi sabar dulu seminggu lagi guys ya. Jadi ini tuh bukan cerita Gits yang bisa dengan gampangnya buat ulang dunia ya. Jadi kalau hancur ya hancur gitu ya. Jadi bisa dibilang ini tuh situasinya ya udah cukup genting. Doomsclock ya waktunya jalan terus. Kaguya itu masih dengan pendiriannya yang pengennya itu bertarung seorang diri aja. Tapi masih ada testimoni dari karakter-karakter lain seperti Mas Bengkel dan juga Sabimaru yang coba bantu menghimbau si Kaguya, di mana Hotaru juga di situ terlihat diam-diam nguping guys ya. Dan jangan lupa mandi berlian dulu sambil nge-wine sebelum gelut biar tetap gorgeous. Jadi countdown Doomsclock itu semakin tipis. Kaguya sudah dengan sangat gorgeousnya itu datang ke tempat pertarungan ya. Dan tentu lagi-lagi ada Hotaru di sini. Hotaru ya nggak maksa juga sih dengan Kaguya yang udah seperti ini ya. Karena dia bilang kalau mau gelut sendirian ya gua nggak akan ngalangin. Tapi gua juga bakalan bertarung sendiri di samping Kaguya. Jadi ya berasa tipis-tipis juga sih bedanya sama partneran ya. Jadi Mas Bengkel dan Rine Kudo juga ada sebagai rider NPC lah bisa dibilang untuk menghadapi kroco-kroco 100 lainnya ya. Dan syukurlah sebelum pertarungan akhir dengan Arc 1 Malgam, Kaguya dan Hotaru ini tuh sempat berdamai. Di sini yang Anda salut karakter Kaguya di sini cukup kuat sih ya. Walau ujung-ujungnya ya damai dan tarung bareng, tapi dia itu tetap bisa kasih representasi yang cukup bagus lah ya. Jadi Kaguya emang mengakui kalau dia itu nggak butuh teman atau sahabat. Karena dia itu dianggap ya udah gorgeous dan juga gemerlap sendiri. Dan kalau semua orang yang bersama dengan Kaguya kiasannya adalah permata yang bersinar juga, tidak ada salahnya deh bertarung bersama. Nah, jadi sebenarnya banyak poin-poin plus yang pengen Anda jabarkan dari si Kaguya ini ya. Selain bentuk rider dengan konsep yang seperti itu, tapi soal ini juga sangat mewakili personalitinya yang gorgeous dan juga punya pendirian seperti ini. Jadi ya wasted nggak sih kalau dibuang begitu aja? Pokoknya sih udah harus siap lah menerima kalau idola kalian di-cat ya, terutama buat fans-fansnya Mamang ini harus dipensiunkan lah dan digantikan dengan penyambung yang baru yaitu si Kamen Rider Legend ini. Kaguya menurut Anda udah ngasih impresi yang bagus di spin-off maupun 3 episode Gachard yang porsinya itu lebih ke dia. Nah, coba kalian juga kasih pendapat soal ini ya. Jadi kita langsung aja ke fight-nya ya, di mana Kaguya dan Hotaru itu berubah ke bentuk terkuat mereka masing-masing, yaitu Platina Gachard dan juga Legendary Legend. Jadi bagian fight ini tuh benar-benar terasa puas teman-teman ya. Warak fanservice dan juga fitur-fitur yang ajib.
terkhususnya buat si Legendary Legend ya. Dan soal tujuannya emang sama-sama untuk mengalahkan si Arc One Malgam ya. Ya Kaguya ya untuk mengalahkan si Saigetsu yang merupakan 3 petinggi terakhir, dan Hotaru itu menyelamatkan 4 kemi yang dijadikan Malgam ini ya. Dan jangan lupa juga untuk menghentikan si Doomscloak. Jadi Legendary Legend lagi-lagi berubah menjadi Kamen Rider Zero Two. Dan ini kayaknya kemampuan dari si Legendary Legend juga nih ya. Jadi ketika berubah ke final form yang bersangkutan, dia itu masih bisa memunculkan form lain dari rider tersebut sebagai rider partner. Jadi berubah jadi Zero Two, munculin juga Kamen Rider Zero One Rising Hopper dan juga Zero One Metal Cluster Hopper. Ini kayak rider bot case-nya kalau dilihat ya. Jadi kayak di Cat Complete yang ngeluarin final form rider tertentu untuk ngeluarin jurus bareng. Soalnya gerakannya itu teman-teman ya, si rider-rider partner itu tuh pada ngikutin si Kaguya juga ya. Sayang pas bagian Metal Cluster Hopper mestinya sih bisa ya dikombinasikan sama ngeluarin si belalang metalik itu ya. Itu kan kemampuan utama si Metal Cluster Hopper guys ya. Dan Zero Two sama Rising Hopper oke lah nendang-nendang secepat kilat ya. Cuman di sini si Metal Cluster Hopper jadi ngikutin juga nendang-nendang secepat kilat ya. Soalnya kan formnya bisa dibilang agak sedikit bulky ya teman-teman ya. Jadi ya lebih pas mungkin kalau ngeluarin si belalang metalik ya. Dan puncaknya itu di sini teman-teman ya, ketika Legendary Legend itu berubah menjadi Kamen Rider Grand Geo. Jadi case-nya itu sama kayak tadi, dia juga sekalian memunculkan Zio 2 dan juga Zio Basic Form sebagai rider partner. Jadi kuatnya ini berasa ampun-ampunan dah ya ini si Legend ya. Jangan-jangan udah rider terkuat saat ini nih si Legend. Jangan lupa juga ya ketika momen Geo ini tuh ada Iwae-nya juga cuy ya. Waduh ini fan service banget ya. Walaupun tidak ada WOS tapi ya si Kaguya mengiwaekan diri sendiri ya. Jadi udah berubah jadi Grand Geo, tentu ya bisa menggunakan ability dari Grand Geo yang bisa munculin rider lagi dengan cara menekan rider yang bersangkutan yang ada di armornya si Grand Geo. Jadi nggak cuma munculin ridernya aja ya, tapi bisa pakai senjatanya juga ya. Jadi mulai dari Blade dan juga Hibiki yang dimunculin buat nyerang si Arc One Malgamnya. Dan yang Anda suka ya, kalau Grand Geo itu munculin rider, suaranya itu suara original ya. Jadi bukan paralel atau ya yang lainnya ya, original guys ya. Jadi ketika munculin blade-nya, kalian denger nggak? Ada suara dari si Kenzaki Kazuma. Jadi walaupun cuman wey gitu, ya ini sih di belakang layarnya pasti pakai stok suara ya, bukan si Takayuki Tsubakinya balik teman-teman ya. Coba kalian cek lagi juga pas debut originalnya Grand Geo di episodenya Geo, kalau nggak salah episode 38 ya. Nah kalian cek lagi ya, suaranya original. Dan juga ada bagian lucunya ya. Jadi pas neken Gaim malah ngeluarin senjatanya, yaitu si bendera Kachidoki Arms ya. Langsung awkward gitu ya, terus benderanya dibuang dan yang dikeluarin itu Sonic Arrow. Ditambah bagian ini tuh diperindah dengan insert song Living Legend yang memang insert song khusus buat Kamen Rider Legend. Nah secara teori karena ada 4 kemi yang bergabung dan jadi Arc One Malgam, makanya harus di Rider Kick 4-an ya. Makanya pas tuh ya, Grand Geo, Geo 2, Geo Basic sama Platina Gachard Rider Kick bareng untuk mengalahkan si Arc One Malgam ini. Dan Rider Kick-nya, waduh itu mantap sekali pak efeknya ya. Jadi kerasa banget gitu ya impact-nya, betapa powerful-nya Rider Kick-nya ini. Selain Arc One Malgamnya yang berhasil dikalahkan, Rider Kick 4-an ini juga berhasil menghancurkan Doomscloak. Jangan lupa juga lagu Wacaca Faya nih ya bos ya di bagian ini ya. Udah keluar lagi, nggak mau bahas lebih lanjut lah kalau soal ini ya. Jadi kemenangan yang dramatis, tapi memang episode ini ya menjadi perpisahan untuk Kaguya yang harus kembali ke dunianya ya. Padahal baru pesta penyambutan si Kaguya yang datang ke dunia ini, udah harus pisah ya. Jujur Ana agak sedih sih, nggak tahu kenapa ya. Karena secara overall kehadiran Legend di sini tuh benar-benar oke banget dan juga cukup menghibur ya. Ya padahal ini perpisahan tapi si Mas Bengkel terlihat di situ ya masih sok keren ya. Jadi kayak ngejek gitu. Akhirnya tenang juga nih situasinya. Nah, jadi pendapat lagi ya kalau misalkan ada sebuah seri rider dan 2 rider utamanya itu seperti Kaguya dan juga Mas Bengkel, akan cukup menarik sih ya. Biasa kan MC Cool itu suka diimbangin sama secondary yang naif ya dan juga agak ceria. Coba dua-duanya tuh kayak gini guys ya. Sama-sama adu ego dan selalu pengen dapat highlight ya. Ya tinggal penerapannya aja. Emang jadi nggak balance ya. Emang jadi nggak balance sekali lagi. Tapi Ana penasaran aja. Dan ini ya sekedar pendapat doang aja guys ya. Nggak usah terlalu diseriusin banget lah ya. Terus Kaguya juga ngedapetin kartu-kartu Legend Rider baru ya. Jadi kartu-kartunya ya rider-rider yang udah dikalahin sebelumnya. Seperti kayak Eternal,
Glare, Darkiva, Arc One, Arc Zero ya. Dan bagian ini juga sekalian promosi binder album juga ya. Jadi memang albumnya ini yang dibawa sama si Butler itu emang dijual sama si Bandai aslinya ya. Jadi balik lagi sedikit ngomongin soal kehadiran Legend di 3 episode ini. Yang Ana bilang itu udah oke banget lah ya. Dan mau sampingan doang lah, mau filler doang lah. Jadi ini tuh bukan cuman soal permainan durasi aja ya yang dimainin sama mereka. Tapi ini tuh biar naikin dan juga building momentum. Karena setelah ini tuh udah masuk ke arc terakhir dari si ceritanya Gachard. Kira-kira begitu guys ya. Oke, ada 2 hal penting nih yang mau Ana bahas di sini. Ini nggak boleh banget kelupaan ya. Dan dua-duanya ini tuh nyambung dengan bahasan Ana kemarin yang bahas first official look dari final formnya Gachard, yaitu Rainbow Gachard. Syukur banget itu udah dibahas duluan, baru Ana bahas episode ini. Ternyata soalnya langsung ada kisi-kisinya di episode ini ya. Pertama, ketika Kaguya pulang ke dunianya bersama si Butler ya, tiba-tiba dia itu melihat ada Gachard Daybreak yang sedang bertarung seorang diri dan terlihat dunia itu seperti sudah hancur. Kaguya juga langsung bertanya-tanya, lah itu Hotaru? Nah, jadi kayak gini tuh ya, gambaran ketika Legend ataupun Mamang yang ada di dalam Aurora Curtain sedang lalu lalang dan bisa melihat dunia-dunia yang hendak mereka tuju dan juga jelajahi. Bahkan di Cat atau Mamang aja itu udah sering banget nongol kan ya. Tapi bagian seperti ini teman-teman itu nggak pernah diliatin. Bagian yang ada di dalam Aurora Curtain-nya ya. Jadi ya kayak gitu aja teman-teman ya. Nah, kenapa ada Gachard Daybreak? Jadi ya scene ini tuh yang bakalan jadi hint untuk summer movie-nya nanti. Karena dari first poster kemarin aja kita tahu kalau Gachard Daybreak itu bakalan kembali ya. Jadi secara singkat garis timeline dari Gachard Daybreak itu sepertinya masih ada. Jadi kehadiran Fire Gachard itu hanya membuka percabangan baru mungkin ya. Jadi ya mungkin kalian juga bisa koreksi dan juga tambahkan soal ini ya. Dan juga terima kasih banyak kalau memang masih ada yang mau koreksi ya. Jadi menarik sih soal ini ya. Dan hal kedua yang gak kalah penting juga, kita itu kembali lagi ke gelut sebelumnya ya, melawan Arc One Malgam. Jadi terlihat ketika Hotaru itu mendapatkan serangan, ada sebuah barrier pelangi gitu yang melindungi dia. Kalau di Gundam itu ya jadi kayak GN Field lah ya. Ana juga langsung kaget loh di bagian itu. Lah, udah tahu kan ini arahnya itu kemana? Sekali lagi, syukur Ana itu udah bahas duluan mengenai first look final form dari si Gachard kemarin ya. Jadi Dark King Gigis menyadari akan hal ini dan dilanjut kita itu melihat penampakan sebuah telur. Dimana telurnya itu mirip dengan yang ada di kartu Phase 4 itu guys ya. Oke, Ana mau mode cenayang dulu sedikit nih ya. Cenayang mode activated. Jadi apakah mungkin telur tersebut itu ada di dalam tubuhnya si Hotaru? Makanya bereaksi ketika si Hotaru itu mendapatkan bahaya ya. Dan nanti telurnya itu akan menetas dan menjadi Nijigon Kemi. Dan dilanjut yang akan menjadi asal muasal dari si Rainbow Gachard ya. Oke, kok bisa manusia itu ada telur di dalamnya? Nah, plot twistnya nih ya, apakah nanti akan diungkap kalau Hotaru itu bukan manusia, melainkan Kemi atau homunculus baik hati yang menjadi pusat semua Kemi ya. Dan bisa aja yang membuat si Hotaru dengan alkemis ini ya bapaknya yang ngilang entah kemana ya, dan belum diceritain sampai sekarang ya. Dan gak lupa juga dia itu naro telur Nijigon di tubuhnya Hotaru. Nah loh ya, sebel banget ya, lagi-lagi kayak Full Metal Alchemist. Soalnya bapaknya Edward Elric juga ya baru muncul kan agak-agak akhir serial ya. Ini juga sama jangan-jangan ya. Tapi porsi yang tepat untuk mau memunculkan bapaknya Hotaru ya saat ini sih ya teman-teman ya. Selaras juga teorinya kalau emang kejadian. Gitu aja guys kalau dari Ana ya. Gimana menurut kalian? Coba kita tunggu aja mulai episode minggu depan karena udah mulai bakalan dibahas ya. Oh ya, ada lagi nih pendapat penting yang mau Ana sampaikan di akhir. Jadi mestinya di sini ya 3 pendapat penting ya di akhir bahasan. Ini penting banget, makanya sengaja tak simpan di paling akhir nih ya. Wah, parah nih ya. Jadi Rin Kudo itu imut banget di episode ini ya, apalagi pas dia itu bagian ngalangin Kajiki terus dia itu marah. Udah, gitu aja. Bye.